Herman Willem Daendels adalah salah satu gubernur jenderal Hindia Belanda ke-36 di mana kebijakannya sangat kejam kepada pribumi, seperti memperlakukan kerja rodi, mengikis kekuasaan raja, kontingenten, dan verplicht leverantie. Jelas sekali. Kapan dapat cerita ini akan berakhir? Bukan hanya kau yang lelah, tetapi kami semua juga lelah. Ayo, cepat kita semua selesaikan. Nanti kalau kita ketahuan tentara, kita bisa tewas. Untuk apa juga kita membangun jalan ini? Mereka memiliki tawanan yang tabu dan kuat untuk membangun jalan ini. Hei saudara, pelankan suara kau. Nanti mereka dapat dengar kita. Kalian tidak tengok tangan kita ini. Apakah dia mau melawan? Terus mau jadi perbudak selama ini. Iya, bukan hanya kamu yang menderita, kami semua juga ikut menderita. Ayo cepat damai, kita semua selesaikan dan kita ikuti arahan mereka. Kita pun dapat hidup. Iya, kalau kamu tinggal seperti itu, kita juga sama dengan merenggut nyawamu. Kenapa ya hidup kita seperti ini? Menjadi saya harus jalani seperti ini. Aku mau berhenti saja. Sudah tidak tahan lagi. Hoi, men! Siapa yang sudah bicara? Kita mesti pakai pacaran, kita pakai mulut. Mau dihukum? Maafkan kami Tuhan, kami akan bekerja. Hei kalian, ini ke kami. Tuhan. Allah sih, gara amun kalian. Ampuni saya Tuhan. Kerja lodi yang diberlakukan oleh kolonial Belanda tentu membuat masyarakat Indonesia atau yang dikenal dengan istilah pribumi sangat sengsara. Kerja lodi ini dilaksanakan oleh pemerintah Belanda untuk mendapat pendapatan yang lebih lagi. Sistem ini dianggap sebagai salah satu cara untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi Belanda. Belanda ingin mempertahankan dominasinya dalam perdagangan internasional sehingga kolonial Belanda memperlakukan kerja lodi di mana para petani dipaksa untuk bekerja dalam sistem kerja paksa dan penyerahan wajib. Dan bagi yang melanggar sistem ini bisa mengakibatkan hukuman. Saya lelah. Kita sudah memberikan sebagian hasil panen kita kepada pemerintahan, tetapi mereka masih meminta lebih. Ini sangat membuat kita kesusahan, Ayu. Kita harus memanen lebih banyak lagi. Bagaimana kita ke depannya? Panen kita semakin berkurang. Kita juga tidak kebagian. Musim berlalu, panen kita sudah semakin berkurang. Bagaimanalah? Ayo, Agus, kalian ngapain berdiskusi? Cepat kerja, kita membutuhkan lebih banyak beras lagi untuk dijual. Tetapi Pak, kami sudah bekerja sepanjang hari. Saya tidak peduli, kalian harus menuruti perintah kami. Saya melihat bahwa penjualan tanah yang terjadi belakangan ini sangat tidak efektif, dan penyerahan dari wilayah-wilayah juga tidak lancar diserahkan ke pusat. Benar, masukan belakangan ini semakin berkurang, dan juga banyak kritik yang muncul dari para pemimpin mengenai kebijakan oleh Daendels. Bagaimana kalau kita ganti gubernur saya saat ini? Mungkin itu dapat memperbaiki perekonomian juga. Saya setuju dengan mengganti gubernur, kita bisa membuat penghasilan kita semakin banyak dan semakin kaya. Saya juga setuju, kita harus semakin kaya karena kita tahu negeri ini juga kaya. Harus kita pergunakan dengan efektif. Kita juga bisa membuat strategi pasar yang jauh lebih efektif. Apa yang perlu digantikan? Banyak kritikan yang sudah muncul akibat kebijakanmu. Akhir-akhir ini harga tanah juga sudah tidak efektif. Saya setuju juga digantikan. Sudah, bagaimana jika kita serahkan saja pada Lord Mito? Bagaimana dengan Lord Mito? Apa kepesannya? Baik, saya telah berpikir mungkin memang sudah waktunya masa jabatan Daendels berhenti. Maka dengan ini saya memutuskan untuk mengangkat gubernur yang baru bagi pemerintahan kita. Namun siapa yang akan menggantikan Daendels? Apakah Tuhan sudah tahu bagaimana kinerjanya? Saja saya sudah melihatnya. Dia adalah seorang yang sangat bijaksana dan bisa mengendalikan keadaan dengan sangat baik. Dan saya mengangkat gubernur ini atas dasar perjanjian kapitulasi Tuntang
di mana isinya adalah mengenai penyerahan wilayah Hindia Belanda kepada Inggris dan semua tentara Belanda menjadi rawanan perang Inggris. Dan kita akan mengadakan pengangkatan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 1811. Jadi tolong sebarkan informasi ini kepada para pribumi. Baik semua, terima kasih telah berkumpul. Pada hari ini saya membawa kabar baik untuk kalian semua. Saya akan mencabut jabatan Dendels sebagai gubernur dan menggantikan dengan Thomas Stamford Raffles. Dikarenakan beberapa alasan yang sudah saya pikirkan. Maka pada hari ini 11 Agustus 1811 Raffles dinyatakan sebagai gubernur. Singkat ini, saya menyatakan bahwa saya sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur di Pulau Jawa dan dengan rela saya menyerahkan jabatan ini kepada Raffles dengan harapan ia dapat mengembangkan pulau ini dengan baik. Terima kasih pada Lord Minto dan para anggota lainnya, serta Dendels telah mempercayai saya untuk menjabat sebagai gubernur jenderal di negeri ini. Saya juga akan berjuang sekeras mungkin untuk membangun Pulau Jawa ke arah yang lebih baik lagi. Perhatian pribumi, Tuan Raffles ingin bicara. Segera hentikan pekerjaan kalian. Selamat pagi para pribumi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya membawa beberapa kabar baik pada hari ini. Kabar baik apa, Tuan? Kami cukup menderita. Atas pertimbangan yang cukup matang, mulai hari ini kalian tidak perlu lagi bekerja tatap-tatap di bawah terik matahari. Karena sistem pekerja paksa dan perdagangan budak telah kami hapuskan. Bekerja tanpa upah di bawah terik matahari. Tolong bantu kami, Tuhan. Dan juga, mulai sekarang kalian tidak perlu lagi membayar pajak hasil bumi dan penyerahan wajib yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. Kalian sekarang bebas untuk menentukan apa yang akan kalian tanam. Pemerintah sekarang tidak akan mewajibkan kalian untuk menanamkan komoditas apa. Pemerintah hanya akan membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Sebagai gantinya, kalian akan diperkenalkan dengan sistem landrent atau sistem sewa tanah. Hanya harga sewa akan ditetapkan pemerintah setelah kami mempertimbangkan kondisi tanah dan akan dibayar secara tunai. Bagi penduduk yang tidak memiliki tanah akan dikenakan pajak kepala. Pajak merupakan kewajiban tiap-tiap orang. Yang mencoba untuk tidak membayar akan dikenakan sanksi. Bagaimana kita membayar pajak kepada pemerintah Inggris? Hasil panen itu sangat sedikit. Kita tahu cukup uang untuk membayarnya. Saya juga bingung, bagaimana jika mereka menangkap kita? Apa yang harus kita lakukan? Wah, bukannya hari ini hari pengambilan pajak ya? Bagaimana ini? Hah, betulan! Aduh, mereka datang. Cepat sebelum mereka sembunyi. Kita tak punya uang untuk membayar kepala. Woi, para pribumi, buka pintu kalian. Siang, Pak. Ada apa ya, Pak? Tidak usah pura-pura bodoh kalian. Cepat bayar pajak kalian. Ya, tapi Pak, beberapa hari terakhir ini hasil panen kami sangat sedikit. Bahkan untuk makan saja kami sangat kesusahan, Pak. Apakah boleh jika kami diberi waktu tambahan? Saya tidak peduli. Ini sudah menjadi kewajiban kalian untuk membayar pajak. Pak, tolong kami sedikit waktu lagi, Pak. Tidak ada keringanan untuk kalian. Awas kalian. Ini apa? Hebat. Udah beraninya bohong-bohongin kami ya. Kalau ini terjadi sekali lagi, habis riwayat kalian. Suara apa itu? Cek. Berani-beraninya kalian pergi. Hebat. Niat kalian buat angkalin pajak persoalan dan kepala ini patut saya apresiasi.
Apa artinya Duduk kalian. kesempurnaan cinta? Oh, bersama. Hebat. Saya tidak mau mendengar kata-kata pun dari kalian lagi ya. Kali ini saya maafkan. Kalian ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kedepannya kalian akan membayar pajak 5 kali lipat. Oke. Uang kita sudah habis demi mereka. Apa yang bisa kita lakukan lagi? Saya juga tidak tahu. Dan terpenting kita harus bersyukur karena tidak ada yang terambil dari kita. Pemalakan oleh tentara Inggris tidak hanya di rumah-rumah pribumi, melainkan pemalakan tersebut juga berlanjut pada saat para pribumi sedang berdagang. Beli, please, beli. Uangnya, beli. Makasih. Jualan kita ini semakin sepi nih. Bagaimana kita ini? Benar, dagangan saya juga belum banyak terjual. Saya hanya memiliki 6 koin rupiah saja. Semuanya, hentikan hitung kalian. Dan bergerak. Ini sudah saatnya kalian membayar pajak. Cepat serahkan semua rupiah kalian. Saya tidak punya uang lagi, Tuhan. Lalu ini apa? Hanya ini kami punya, Tuhan. Kami nggak bisa makan, Pak. Kami nggak bisa bayar pajak. Apa ini? Ini benar-benar sedikit. Kalian akan mendapat hukuman. Cepat tangkap mereka. Serahkan kalian. Ikut kami. Bagaimana ini? Saya tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Pribumi semakin miskin, pemasukan kita juga semakin sedikit. Semua pasti ada jalan keluarnya, Tuan. Bagaimana kalau kita mau melakukan kebijakan baru? Saya khawatir nasib Hindia Belanda akan tetap sama. Apakah saya gagal dalam mendengarkan informasi di sini? Tidak, Tuan. Tuan telah berhasil dalam menjalankan reformasi ini. Reformasi ini telah membawa banyak perubahan positif bagi kita. Kalau positif, mengapa kita semakin miskin, Tuan? Semakin hari semakin sedikit penghasilan kita. Bahkan perekonomian kita pun juga mulai menurun nih. Benar, para pribumi semakin miskin. Bahkan untuk membayar satu anak saja, mereka tidak mampu. Apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Saya rasa katakan harga yang harus ditentukan di Hindia Belanda ini terlalu mahal. Jadi tentu saja hal ini membuat pribumi kesusahan. Fungsi dagang Belanda VOC juga semakin berkembang. Kita akan kalah dalam persaingan perdagangan internasional. Apakah kita harus menggantikan posisi Raffles dengan yang lain? Beberapa bulan terakhir, kondisi ekonomi kita tidak berkembang, bahkan malah menurun. Tentu kita harus menggantikannya dengan yang lain. Setuju. Dan begitu kita dapat menaikkan ekonomi dagang fungsi kita lagi. Bagaimana jika kita serahkan saja Nusantara kepada Belanda? Saya setuju. Saya rasa tidak ada pejabat yang bisa menggantikannya. Bisa jadi ekonomi kita terus menurun. Baiklah kalau gitu, kita akan menurunkan Raffles dari jabatan dan kita mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda. Nantinya umumkan kepada Minto bahwa dia akan diturunkan pada tanggal 11 Maret tahun 1816. Setuju? Permisi Sir Raffles, apakah saya boleh masuk? Boleh. Sir Raffles, kami telah memutuskan bahwa tugas Anda menjabat di Pulau Jawa ini harus diakhiri. Mengapa? Saya sudah berjuang keras dalam reformasi. Keputusan ini datang dari pemerintahan Inggris. Mereka berkata bahwa mereka akan mengembalikan wilayah Hindia Belanda kembali kepada Belanda. Apa? Perjuangan yang telah kami lakukan secara ini, saya Benar, reformasi ini membawa banyak manfaat. Keputusan ini sudah ditetapkan. Anda harus menerima dan segera meninggalkan pulau ini. Lalu, apa tugas saya dan siapa yang akan menggantikan saya? Pemerintahan Inggris sudah menyiapkan menggantikan Anda. Dan Anda akan ditugaskan menjadi gubernur jenderal di Bencoolen.
Tolong perhatiannya semua. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami telah memutuskan bahwa Stamford Raffles akan digantikan oleh gubernur yang lain. Kami telah menyadari bahwa kebijakan yang ia telah terapkan di sini sudah tidak lagi efektif, dan kebijakan tersebut telah membebankan kalian semua. Sekarang, pergantian dari Stamford Raffles akan dipimpin oleh Lord Minto. Pada hari ini, tanggal 11 Maret 1816, saya menyatakan bahwa Stamford Raffles tidak lagi bertugas sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa dan akan digantikan oleh John Vandal. Dengan pidato ini, saya menyerahkan jabatan saya kepada John Vandal. Saya harap ia dapat membawa banyak perubahan yang positif yang telah kami mulai di sini. Menerima jabatan ini dengan rasa tanggung jawab yang besar. Saya berjanji akan melindungi para rakyat Pulau Jawa dan saya berjanji akan melakukan tugas saya dengan baik. Ini kami menyatakan bahwa perjanjian serah terima jabatan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selamat kepada Gubernur Jenderal Raffles dan terima kasih kepada Thomas Raffles.